Habib Muhammad Mauladawilah mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang, terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pertahanan diri yang paling baik itu adalah pertahanan yang berasal dari dalam. Secara simbolik itu diungkap oleh Allah dalam surat Az-Zumar, bagaimana nanti di hari kiamat itu orang-orang banyak menyalahkan setan. Maka dalam ayat itu setan membela diri. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amar innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftumuni, dan seterusnya. Katanya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Sementara aku, kata setan, ya juga memberikan janji, tapi aku mengkhianati dan mendustakan janji-janji itu. Kembali kepada cerita Yusuf Mansur, ini pertahanan kita yang paling baik itu adalah beragama secara sehat. Kalau masyarakat kita sudah beragama secara sehat, maka jurus-jurus atau modus-modus Yusuf Mansur itu tidak ada yang mempan. Nah, kegunaan channel ini itu untuk mengingatkan aja supaya kita beragama itu sehat. Woi, itu nggak benar, paling-paling begitu. Lalu ada yang bertanya, itu bagaimana tokoh-tokoh agama kok diam saja? Lalu kapan Yusuf Mansur mau digiring ke penjara gitu? Saya menjawab persoalan ini hanya bisa dari sudut pandang saya. Karena secara detail kita kan tidak terlibat dalam aksi-aksi praktis gitu. Dalam hal praktis misalnya ya, itu kasus Yusuf Mansur itu kan digelar terus di banyak pengadilan. Ya kan, ada sekarang yang lagi hangat ini yang buat Yusuf Mansur terjepit itu di Pengadilan Negeri Bogor. Sebentar lagi ya bendungan yang menahan air bah tuntutan yang akan mengejar dirinya itu akan jebol. Yaitu Baitul Mal kota wisata gitu, yang merupakan Baitul Mal wa Tamwil dari jemaah masjid di kota wisata Cibubur. Itu kan tinggal satu step lagi gitu. Karena itu Yusuf Mansur sekarang ini melalui orang-orang kasak kusuk mencari jalur perdamaian, tapi itu kan perdamaian dengan akal busuk sebenarnya. Nggak mempan gitu. Yang kedua, orang-orang juga ya kan kita udah tawarkan bagaimana menagih duit ke Yusuf Mansur dengan beberapa metode gitu. Ya tinggal dijalankan. Karena ini adalah Abul Kadzab. Saya bilangnya mbahnya penipu dan maha penipu. Gitu. Ceritanya di televisi nggak ada yang layak didengar karena nipu aja. Ngapain ente ke pengadilan? Pengadilan itu bicara menang kalah. Kalau butuh duit datang ke aneh. Datang orang ke rumahnya maki-maki mah dia tuh. Datang rame-rame dia kabur. Lantas dia puji-pujilah Tarim di sana itu. Tarim di Yaman. Ini nggak jelas. Jadi ucapannya dengan bukan nggak ada yang pernah sinkron gitu. Nanti kalau dituduh dia penipu, marahnya minta ampun deh. Wali-wali santri dia marah benar gitu. Ada yang dosa penipu. Padahal kata wali santri memang Ustaz gitu. Orang masih panggil dia Ustaz. Memang gitu. Kemudian bagaimana sikap tokoh-tokoh agama kita gitu. Misalnya ya ada secara sekilas kiai ya. Biar analisis kita agak ilmiah gitu. Kiai itu kan di Indonesia ada social background yang perlu kita pahami. Seseorang sampai ke derajat kiai. Saya ketika mendapat kuliah dari
mantan Menteri Agama Munir Sejali ini, dia habis-habisan dia ledek ini. Habis-habisan. Kata beliau, kiai itu kan, ya itu juga nanti bisa dilihat dalam tulisan-tulisannya Profesor Dr. Deliar Nur. Di kiai, orang menjadi kiai, kenapa kiai itu macam-macam gitu. Yang pertama, seseorang menjadi kiai memang pilihan hatinya untuk menjadi guru agama. Pilihan hati. Maka dia membuat pesantren, maka pesantren itu qualified, gitu, bonafit. Di antara ya sekedar menyebut beberapa contoh aja, misalnya pesantren Gontor. Nah, itu kan qualified, ada standar ilmu yang dia ajarkan. Maka orang tamat dari situ ada yang didapat. Misalnya pengetahuan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang bisa dipraktekkan gitu. Dilihat lagi misalnya pesantren Al-Irsyad, Al-Islamiyah di Salatiga. Itu ya jelas gitu, dia membuat pesantren, kurikulumnya diambil dari kurikulum bahasa Arab dan agama di Arab Saudi. Dia serap di situ itu 60%, lalu masuk kurikulum nasional kira-kira 40%. Santrinya yang tamat, ada kalam Arabi tamam ya. Karena guru-gurunya banyak berasal dari situ. Ada lagi Muhammadiyah bikin sekolah, misalnya sekolah pesantren Darul Arqam gitu. Kalau nggak salah di Garut. Itu tamat di situ ya qualified gitu. Di antara muridnya misalnya ada Ustadz Al-Mukarram Adi Hidayat yang sekarang ini memenuhi jagat sosial media kita. Ada itu Wakil Menteri Raja Yuli Antoni gitu. Wah, itu jelas dia. Nah, ini salah satu alumni gitu. Itu orang membangun sekolah penuh dengan kesadaran. Tapi ada juga orang menjadi kiai ini kiai misalnya nih, dia menantu dari seorang kiai. Maka kiai ini tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan, dicari menantu, maka menantu itu nanti jadi kiai. Apa kena panggilan hati atau tidak, kita juga nggak tahu. Itu bisa menjadi kiai. Ada juga menjadi kiai, aduh kerjaan apa ini nggak jelas gitu kan. Maka dia menjadi kiai. Nah, biasa ini yang tipe begini ngaur-ngauran ini. Ada juga kiai gitu. Kiai itu dia menjadi kiai, misalnya dia ahlinya nih ilmu Al-Quran atau ngaji Quran lah. Maka dibuat sama dia sekolah Darul Quran, ya kan? Ada juga kiai dia jago sulap-sulap begitu atau sihir-sihir lah gitu. Ilmu kebal gitu. Maka pesantrennya nanti santrinya diajari ilmu kebal. Nah, dari strata sosial kata Pak Deliar Nur, ada nanti kiai itu nanti ya kiai yang ditinggalkan gitu. Orang nggak mau dengan kiai itu. Kemudian ada kiai yang sudah meninggal. Nah, ada juga kiai yang sudah diledek oleh zaman gitu. Jadi kiai itu macam-macam gitu. Nah, yang menerima Yusuf Mansur, ya silakan pemirsa klasifikasikan sendiri. Nah, tugas kita untuk meredam Yusuf Mansur, kita harus membicarakan kebenaran sesuai dengan logika dan dalil-dalil yang ada. Kalau masyarakat beragamanya sudah pakai akal, kemudian sudah pakai dalil, maka modus Yusuf Mansur ke daerah itu menjadi tidak berguna. Dia mau nempel kemana dia? Kalau ini sudah tidak berguna, dalam bahasa ilmiah itu, economic bone-nya Yusuf Mansur itu akan mati. Maka dengan sendirinya warung steak and shake yang dia cerita-ceritakan itu juga akan mati. Misalnya nih ya, kalau pemirsa semua ini bersimpati gitu dengan korban-korban yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dia bertekad mulai hari ini saya nggak akan makan lagi misalnya di warung steak and shake-nya Yusuf Mansur. Maka dari satu mulut ke mulut yang lain gitu berkembang terus.
Maka dia mengikuti channel ini terus, berkembang terus, udah itu terjadi boykot sosial. Gitu. Jadi kalau kita perintah-perintah ya susah juga. Gitu. Jadi dengan terus kita berteriak begini, Yusuf Mansur nggak bisa mengembangkan jurus modusnya. Kenapa gitu? Misalnya nih, dia apa masih bisa tampil di hadapan ratusan atau ribuan TKW Hong Kong? Potong nih kelingking saya kalau masih bisa nih. Orang yang udah ditipu, nggak perlu alasan apapun. Nggak ada alasan. Dia sudah dicap, dijidat Yusuf Mansur di TKW-TKW Hong Kong tuh ya begitu dah. Nipun kami gitu. Terus dengan berkembangnya sosmed sekarang ini, dia masih bisa bersembunyi. Nggak ada cerita. Ini Romongso channelnya saya tiba-tiba dikirim oleh netizen itu. Dari mana saya bilang? Oh kami dari Kairo Pak. Ada yang bilang kita di Saudi gitu. Jadi dia mau Saudi mau ngumpulin mukimin, mau kibul-kibulin. Nggak bisa. Pakainya ini mau tabung tanah atau mau beli kalpling di sorga gitu. Omong kosong. Nggak ada orang percaya. Mari kita beli masa depan. Orang tanya masa depan apaan? Murah saja gitu. Setiap orang cukup 10 real sebulan. Apaan tat masa depan? Kita beli tanah di bulan. Sertifikat aneh kasih. Orang kan ketawa. Ini sinting tingkat dewa ini. Beli tanah di bulan. Kasih notaris di bumi gitu. Aneh kasih antum sertifikat. Orang bilang gila ini gitu. Kita beli Indonesia gitu. Alah, nggak ada guna. Yang berguna tuh Sumansur mempertanggungjawabkan Hotel City punya siapa. Itu korban-korban itu bagaimana? Itu baru real gitu. Jadi dengan cara begini terus-menerus kita berteriak, maka Yusuf Mansur nggak akan sempat gitu ya. Walaupun dia orang yang gigih, orang yang istiqamah dengan jalannya, dia nggak akan sempat mencari mangsa-mangsa baru gitu. Atau jurus-jurus modus baru nggak akan sempat karena dihantamin di mana-mana. Mari kita ikuti terus akhir Yusuf Mansur ini. Tapi kalau penilaian saya pribadi ini, begitu langkahnya terjepit, kiai-kiai yang memfasilitasi gajah juga dijepit, maka warung steak and shake-nya itu juga diboikot secara sosial. Kalau sudah diboikot, itu berasal dari perjuangan hati nurani. Kita boikot, orang nggak mau lagi datang ke situ, sebentar itu habislah dia. Jadi nggak ada lagi cerita petentang-petenteng dia seorang triliuner gitu. Duitnya bertriliun-triliun, nggak ada cerita. Sebentar. Begitu kesadaran masyarakat bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.